Gizi kurang. Gizi kurang adalah suatu keadaan di mana berat badan balita tidak sesuai dengan usia yang disebabkan oleh karena konsumsi gizi yang tidak mencukupi kebutuhan dalam waktu tertentu. Balita gizi kurang adalah balita dapat status gizi. Balita gizi kurang adalah balita dengan status gizi berdasarkan korelasi dengan umur nilai Z. Skor. Klasifikasi gizi kurang. Klasifikasi suatu gizi Harvard sebagai berikut. A. Gizi baik adalah apabila berat badan bayi atau anak menurut umurnya lebih dari 89% standar Harvard. B. Pada KMS, Kartu Manusia Sehat, yang digunakan untuk pemantauan status gizi balita posyandu yang menunjukkan status gizi baik pada balita adalah bila berat badan balita pada pita hijau. C. Gizi kurang. Gizi kurang adalah apabila berat badan bayi atau anak menurut umur berat di antara. C. Gizi kurang. Gizi kurang adalah apabila berat badan bayi atau anak menurut umur berdasar di antara 60,1% sampai 80% standar Harvard. Pada KMS yang digunakan untuk pemantauan status gizi balita di posyandu yang menunjukkan status gizi kurang pada balita adalah bila berat badan balita berada pada pita warna kuning yang berada di bawah pita warna hijau. D. Gizi buruk adalah apabila berat badan bayi atau anak menurut umurnya 60% atau kurang dari standar Harvard. KMS, Kartu Menuju Sehat, merupakan alat yang penting untuk memantau tumbuh kembang anak yang dipakai di lapangan atau posyandu. Dalam KMS hanya menggunakan korelasi antara umur berat badan balita dikarenakan perubahan berat badan merupakan indikator yang sangat sensitif untuk memantau perubahan anak. Selain itu, lebih mudah dalam pengukurannya dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum sehingga dalam KMS memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan korelasi berat badan menurut umur. Dengan KMS, gangguan pertumbuhan atau resiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, sehingga dapat dilakukan pengenahan secara lebih cepat, tepat sebelum masalahnya lebih berat. Penyebab gizi kurang. 1. Jarak kelahiran, misalnya jarak antara usia kakak dan adik yang terlalu dekat yang mengakibatkan perhatian si ibu untuk si kakak sudah tersisa dengan keberadaan adiknya, sehingga kakak cenderung tidak terus dan tidak diperhatikan makannya. Oleh karena itu, akhirnya si kakak menjadi kurang gizi. 2. Anak yang mulai bisa berjalan mudah terkena infeksi atau juga terluka oleh penyakit-penyakit lain. 3. Lingkungan yang kurang bersih sehingga anak mudah sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan tersebut, anak menjadi kurang gizi. 4. Kurangnya pengetahuan orang tua, terutama ibu mengenai gizi. Kurang gizi yang murni adalah karena makanan. Ibu harus dapat memberikan makanan yang kandungan gizinya cukup. Tidak harus mahal, bisa juga dibelikan makanan yang murah, asal kualitasnya baik. Oleh karena itu, ibu harus pintar-pintar melihat makanan untuk anaknya. 5.
kondisi sosial ekonomi keluarga yang sulit. Faktor ini cukup banyak mempengaruhi, karena jika anak sudah jarang makan, maka otomatis mereka akan kekurangan gizi. 6. Selain karena makanan, anak kurang gizi bisa juga karena adanya penyakit bawaan yang memaksa anak harus dirawat, misalnya penyakit jantung dan paru-paru basah. 7. Sosial budaya, yaitu adanya kepercayaan dan pantangan-pantangan tertentu terhadap beberapa jenis bahan makanan. 8. Pengadaan dan distribusi pangan, adanya golongan rentan seperti bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sering mengalami keadaan gizi kurang disebut karena adanya distribusi pangan antara anggota keluarga yang tidak merata. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.